sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Negi. Nama saya Natania. Nama saya Salina. Nama saya Yunfai Rusna. Nama saya Hengki. Nama saya Mahis. Nama saya Raka. Nama saya Pramudia Ananta. Ayo kita ke masjid. Masjid Al-Abror, sejarah masjid tertua yang dibangun pada tahun 1678 yang sezaman dengan Sunan Ampel. Saat ini terletak di lingkungan Kauman, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Masjid Al-Abror sendiri memiliki sejarah dalam pembangunannya. Ada seorang yang datang ke desa Kauman bernama Mbah Mulyadi. Mbah Mulyadi sendiri berasal dari Demak, Jawa Tengah. Mbah Mulyadi sendiri bisa berada di Kauman karena melarikan diri dari pemberontakan Tronojoyo. Apa itu pemberontakan Tronojoyo? Nama Tronojoyo sendiri merupakan gelar dari penambahan Maduretno yang merupakan seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II Mataram. Saat berada di Kauman, Mbah Mulyadi menemukan lahan kosong yang terdapat kerangka pondasi masjid yang belum ada bangunannya atau biasa disebut Masjid Tiban. Kemudian Mbah Mulyadi bersama 3 orang temannya yang memang sudah lama di Kauman, yakni Mbah Badriah, Mbah Muso, dan Mbah Said Salim, bersama-sama membangun masjid tersebut. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1678 dan dibangun dekat dengan Sungai Jetis yang merupakan jalur transportasi utama pada saat itu. Pada tahun 1859 dilakukan pemugaran dengan mengecat ulang dengan cat berwarna putih pada pintu gerbang sisi utara masjid yang dilakukan oleh Bupati pertama, Bupati Sidokare, R. Notopuro, RTP Jokro Negoro. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2007. Pada saat itu masih dipimpin Bupati Wein Hendarso dengan menghabiskan anggaran 6 miliar. Masjid Al-Abror merupakan cikal bakal penyebaran agama Islam di Sidoarjo dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kabupaten Sidoarjo yang waktu itu masih bernama Kadipaten Sidokare. Masjid Al-Abror berumur 342 tahun. Masjid ini menempati lahan seluas 700 meter persegi. Masjid Al-Abror yang memiliki 2 lantai sendiri didominasi warna hijau dan kuning. Bagian depan masjid terdapat makam keempat orang pendiri Masjid Al-Abror. Untuk pintu bagian utara sendiri dari awal pembangunan hingga saat ini tidak mengalami pemugaran dan bentuknya masih terjaga sampai saat ini. Untuk kubah masjid sendiri direnovasi menjadi lebih megah dan di kanan kiri kubah hijau masjid terdapat pilar tinggi yang berwarna hijau juga. Bangunan Masjid Al-Abror ini masih meninggalkan kultur Jawa yang kental. Di antaranya, tekstur 3 atapnya, Keunikan Masjid Al-Abror. 1. Di dalam Masjid Al-Abror terdapat tumbuhan kurma. Dari awal penanamannya hingga sekarang tidak pernah berbuah sama sekali. 2. Memiliki konsep kultur Jawa yang kental, yang dilukiskan pada tekstur 3 atapnya yang menggambarkan iman, ihsan, dan Islam. 3. Sampai saat ini terdapat 2 bagian yang tidak masih terjaga dan memang bentuknya dibiarkan seperti aslinya, yakni gerbang di sebelah utara. Alasan tidak direnovasi gerbang bagian utara karena memang sudah kesepakatan antara para takmir masjid. Untuk bagian kedua sendiri adalah makam dari ketempat pendiri Masjid Al-Abror. 4. Tradisi dari Masjid Al-Abror yang masih terbawa sampai sekarang adalah mengaji kitab kuning. Sekarang kami akan mewawancarai perwakilan takmir dari Masjid Al-Abror. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Bapak Alvan. Alvan. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti hal Masjid Al-Abror.
Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Natania dari Natalia. Natania. Natania. Ya, Kelas dari berapa? kelas 10. Ya, dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Saya akan mengajukan pertanyaan, Pak. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang Masjid Al-Akbar pada awalnya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Masjid Al-Akbar ini itu cerita orang-orang tua dulu. Itu didirikan pada tahun 1678 Masehi. Yang mendirikan dalam Mbah Mulyadi, Mbah Mungso, Mbah Said Salim, Mbah Patria. Mereka semua itu para ulama wali. Dan Mbah Mulyadi ini berasal dari Mataram. Terus Mbah Muso sama Mbah Patria itu ada 2 versi, sama 3 versi. Satunya dari Madura, berasal dari Madura. Yang kedua berasal dari Maroko. Yang ketiga dari Italia. Tapi kalau saya sendiri meyakini dari Madura karena namanya itu Muso, itu banyak orang Madura namanya Muso. Wah, orang perempuan Badria kan kata saya. Terus yang Mbak Said Salim itu ulama dari Cirebon. Mereka ini menurut cerita orang-orang dulu itu pada waktu menurut sejarah Islam saat itu di Mataram itu kan gejolak antara Amangkurat I itu dengan ulama kan hubungannya nggak enak, nggak serasi, sehingga ada yang saya membaca di buku sejarah itu banyak ulama yang terbunuh. Mungkin saja Mbah Mulyadi ini mungkin menyingkir ke Jawa Timur, terus ternyata dia berkediaman atau di rumah di Suko, di Sunon. Nah di sini dulu itu belum ada masjid, ada pasar di sebelah belakang Matahari itu ada pasar. Nah Mulyadi itu orang-orang ulama yang itu berdagang, tapi tidak melalui jalan darat, tapi melalui jalan sungai, pakai perahu, pakai perahu. Akhirnya lama-lama beliau berdagang di sini, ada tanah kosong, akhirnya dibuat semacam untuk tempat ibadah. Itu beliau seorang wali, seorang ulama, banyak orang-orang berpasangan kekauman untuk belajar mengaji, kata mengaji, karena beliau juga berdakwah. Akhirnya lama-lama menjadi ramai, kamar ini penuh, jadi penuh, sekitar penuh. Akhirnya beliau juga itu ahli membatik. Orang-orang Buddhis itu katanya itu juga dulu gurunya dalam Mbah Mulyadi. Setelah itu nggak ada beritanya, beliau itu wafat tahun berapa nggak tahu. Saya tanya orang-orang 2 generasi ke atas nggak ada yang tahu. Cuma ada ulama dari Panjen mengatakan beliau itu wafat pada waktu Pak Termulut, tapi tahunnya nggak tahu. Meninggalnya nggak tahu. Nah, sekarang beliau disyariatkan di belakangnya masjid. Mbah Mulyadi, Mbah Muso, Mbah Bagian, sama Mbah Said Salim. Selanjutnya pada tahun 1859 itu Bupati pertama Sidoarjo, namanya Tuan Negoro ini merenovasi menjadi masjid yang megah. Itu sejarahnya awal-awal berdirinya. Oh iya. Buat yang kedua, kenapa masjid ini dinamakan Masjid Jami Al-Akbar? Iya, Pak. Masjid Al-Akbar ini dinamai oleh ulama dari Kauman sendiri, yang Matahari sama dari Minggir, Yai sahabat itu namanya dulu nggak ada nama Abror. Di bawah 60 belum ada Abror. Tahun 60 dinamai Al-Akbar, masjid yang baik. Artinya itu.
Iya. Yang pertanyaan ketiga, Iya. kenapa beliau berinisiatif membangun Masjid Al Abror? Mbak Mulyati, Iya, ya, memang dulu itu di sini nggak ada tempat ibadah, belum berdagang untuk sholat 5 waktu aja nggak bisa. Akhirnya ada tanah, ya di ini sekarang di masjid itu kosong, ya inisiatif sendiri, mendirikan semacam koyok bangunan, yang penting untuk sholat. Nah, itu ini adalah Ya, yang ke bagaimana hubungan Masjid Al Abror dengan terbentuknya Kabupaten Sidoarjo ya. yang sebelumnya itu Kabupaten Sidokari. Kabupaten. Iya. Ini kalau sejarah Kabupaten Sidokari itu tempatnya itu kantornya di sini, Kauman ini. Kecamatan ini namanya RTP Condonegoro. Sedang kediaman patinya itu di Daleman, Tinggapan. Jadi hubungannya dekat. Kantornya di sini, di situ ada masjid, tapi masih kecil, masih belum diapa-apakan. Bupati ini membangun, merenovasi, masih menjadi baik. Jadi hubungannya antara berdirinya masjid ini dengan pemerintahan Kabupaten Sidokari itu seperti itu. Kantornya di sini. Mungkin Pak Bupati kepingin sholat berjamaah karena Bupati, mungkin ya dananya ada, mungkin ya mesti renovasi akhirnya jadi baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 5, bagaimana cara penyebaran Islam di Masjid Al Abror? Dampaknya Masjid Al Abror yang menyebarkan Islam di daerah Yang dulu, Sidokari. yang dulu sekarang. Ya dulu dan sekarang kalau misalnya. Kalau dulu ya memang Mbak Mulyati ulama. Akhirnya mereka tahu di sini ada ulama, orang-orang yang di luar Kauman itu kesini semua. Tapi banyak yang ngaji, banyak yang bermukim di sini. Jadi modelnya ya seperti apa ya, ngaji zaman dahulu. Kayak seperti sekarang kan enak pakai speaker atau sekarang ya seperti itu. Cuma itu saja ya Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih telah menonton vlog dari kelompok kami. Semoga yang melihatnya bisa mengambil kesimpulan atau bisa bermanfaat bagi yang melihat, dan supaya kalian bisa mengetahui tentang sejarah yang ada di Masjid Al Abror. Sekian, terima kasih.